Hai, Annyeong, saya Mimin Suharyanti. Mari bertemu dan saling belajar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan aksi nyata saya pada modul 1.1 yang sudah saya catat di beberapa kertas ini. Yang pertama, bagaimana perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Pembelajaran yang saya lakukan kurang optimal dalam hal inovatif, sebab saya selalu fokus membangun kreativitas anak tanpa memberi media pembelajaran yang beragam. Seharusnya saya mampu membuat proses pembelajaran yang inovatif sehingga pembelajaran lebih bermakna, tidak berpusat pada guru, dan siswa merasa mendapat pengalaman baru dalam hal belajar. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru seharusnya mampu menuntun anak sesuai kodratnya dan menghamba pada anak atau murid bagaikan petani yang mampu menanam benih-benih persemaian menjadi padi yang berkualitas. Artinya, kita harus mampu membuat anak sebebasnya mendapat dan mengejar apapun yang diinginkan. Selain itu, mampu memerdekakan anak dalam proses belajar untuk mengembangkan potensi beserta mimpi-mimpinya dengan rasa senang. Kedua adalah menyampaikan ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Mengubah proses pembelajaran sesuai dengan esensi merdeka belajar, siswa belajar dengan rasa nyaman, asyik, dan bersenang-senang. Mengapa demikian? Sebab selama ini saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu menekan dan membebani. Jadi saya mengubah mindset dan pengalaman yang kurang tepat menjadi pengalaman belajar yang bermakna, atau kita membuat siswa atau murid bersenang-senang ketika proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik. Untuk pembelajarannya, dalam proses pembelajaran, saya ingin membuat siswa saya mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian untuk pengalaman, praktik baiknya adalah siswa saya mendapat pembelajaran yang inovatif, menarik, asyik, nyaman, aman, dan bersenang-senang ketika pembelajaran. Keempat, bagaimana seluruh rangkaian dari pelaksanaan yang sudah saya terapkan berdasarkan perencanaan, penerapan, dan refleksi. Mau tahu? Ini dia. Perencanaan. Untuk proses awal, saya melakukan perencanaan berupa SHIRT agar proses pembelajaran menarik. Hal yang saya lakukan mencari metode pembelajaran yang inovatif, membangun kreativitas, menyesuaikan kodrat zaman, dan menyesuaikan dengan siswa dengan cara mencatatnya terlebih dahulu. Kemudian saya mengadakan suatu diskusi bersama teman sejawat maupun teman rekan kerja guru yang lain untuk melakukan kolaborasi. Selanjutnya saya juga tidak lupa untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah. Tidak lupa berkolaborasi atau melakukan diskusi dengan para siswa. Untuk penerapan, sebelum memulai pembelajaran, saya selalu mempunyai sebuah ritual dengan ucapan, "Sudah siap belajar?" Kalau mereka siap, akan saya mulai. Namun, biasanya siswa akan dengan jujur menjawab, "Siap," dan kadang, "Bu, tunggu dulu, belum siap." Nah, saya akan berusaha fleksibel mengikuti kesiapan anak. Kalau siap akan saya mulai, dan kalau belum akan saya tunggu hingga siap. Kemudian baru berdoa sebagai pembiasaan kegiatan religius dan positif untuk mengawali pembelajaran. Namun, bila jam pertama saya akan mengajak menyanyikan Indonesia Raya bersama. Selanjutnya, saya memberi semacam stimulus untuk menanyakan materi sebelumnya yang mereka dapat, atau mereview pembelajaran sebelumnya. Hal utama yang saya lakukan dengan menanyakan kabar, "Senang tidak hari ini?" Nah, kemudian saya menghubungkan dengan materi pembelajaran yang sebelumnya sudah dipelajarin. Setelah itu, saya baru mengajak mereka untuk berbagi kelompok secara acak.
Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang ditentukan, sehingga mereka kompetitif dan kolaboratif dalam belajar. Apalagi saat sesi presentasi, pemberian kuis, dan pemberian reward, mereka merasa asyik dan senang dalam belajar. Lalu, di akhir pembelajaran, saya mengajak untuk doa bersama yang dilanjutkan dengan ucapan terima kasih atas kerja keras yang para siswa saya lakukan. Nah, ini semacam reminder untuk berhati-hati selama perjalanan menuju pulang. Baru setelahnya, saya memberi salam dan kami saling bersalaman untuk keluar kelas bersama. Refleksi. Hal yang saya lakukan selama proses refleksi adalah tentang kekurangan dan kelebihan selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk kekurangan, ada beberapa siswa yang tidak ikut berkontribusi, seperti bertanya dan mengerjakan. Untuk kelebihan, siswa aktif belajar, berusaha bertanya meski tidak paham, dan semua memperhatikan. Nah, selanjutnya berupa testimoni dari rekan guru dan para murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Boleh testimoni dong ketika diajar Bu Mimin? Pernah kan diajar Bu Mimin? Pernah. Gimana tuh waktu diajar Bu Mimin? Seru banget ya teman-teman ya. Pastinya seru sekali. Iya. Banyak bermainnya. Karena konsep belajarnya tuh udah kayak tersusun gitu ya. Terus juga banyak gamenya ya. Iya, Terus jadi kita nggak boring. Benar. Terus kita juga diajarin presentasi dengan baik. Betul. Diajarin cara menjadi moderator yang baik dan lain sebagainya. Wah, terima kasih ya atas Iya. testimoninya. Selamat belajar. Terima kasih. Permisi Mas. Oh iya, Bu. Permisi Ada apa? dong. Mas, bisa testimoni nggak? Pernah diajar Bu Mimin kan? Pernah. Nah, itu waktu pembelajaran sama Bu Mimin, gimana sih testimoninya? Pelajarannya seru. Soalnya ada banyak tugas yang cukup variatif dan mudah dikerjakan ya Tani kan? Iya. Jadi seru lah pokoknya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sama-sama. Permisi Bu Farah. Halo. Bu Farah, saya minta waktunya sebentar dong. Boleh Bu? Oke Bu. Saya pengen testimoni dari Ibu dong. Kan saya sebagai guru sudah pernah berkolaborasi dengan sesama guru. Nah, kira-kira bagaimana sih implementasi saya selama kolaborasi tersebut dan proses pembelajaran? Mungkin bisa testimoni Ibu? Sangat kolaboratif, jadi sangat kalau kerja sama teman sejawat sangat enak, Iya. solutif, Wow. terus solutif, intinya kerjasamanya bagus, bisa kasih masukan, saran pada teman sejawat. Terus jika ada teman yang mengalami kesulitan dan kebetulan Bu Mimi bisa, tidak segan-segan untuk membantu, memberikan bagaimana cara menjelaskan atau memberikan masukan untuk supaya teman tersebut bisa melakukan kesulitannya itu. Jadi dengan kerjasama kolaboratif dari Bu Mimin itu sangat membantu sekali. Terus Bu Mimin orangnya toleransi, disiplin, Wow. kerja keras, terus rasa ingin tahunya juga tinggi, Iya Ibu. peduli lingkungan, sosial juga, aktif, kreatif, inovatif juga. Waduh, lengkap sekali ya Ibu. Ini beneran ya Ibu ya? Iya benar. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas testimoninya. Terima kasih Ibu. Dadah. Itu tadi berkaitan dengan aksi nyata saya pada modul 1.1. Terima kasih. Annyeong.